kita itu harus bersyukur dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena dulu zaman Rasulullah itu mau sholat aja kita susah guys. Ya selalu dipersekusi sama al-kafirun. Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan sekarang saya sedang berada di pertengahan Gunung Batu. Jadi rencananya saya mau nekat naik ke atas gunung ini. Nama gunung ini adalah Gunung Al-Hada, gunung tertinggi di perbatasan kota Mekah dan juga kota Taif. Mohon maaf ini suara saya sudah ngos-ngosan ya, karena barusan saya jalan dari bawah dan kemudian saya sekarang sedang beristirahat dulu. Karena di sini saya menemukan sebuah saung, itu juga mungkin tempat beristirahatnya orang yang pernah naik ke atas gunung ini. Nah, untuk jamaah haji ataupun jamaah umroh yang pernah berziarah ke Taif dan juga yang pernah naik teleprik atau gondola, pastinya tahu dengan tempat ini. Jadi jamaah dari sana ya. Di sana ada Hotel Ramada. Kemudian turun. Nah, ini jalannya nih. Ini ada tiang nih, turun ke bawah. Pastinya tahu dengan tangga ini. Nanti soalnya di sini ada tangga nih. Tangga yang pernah dilalui oleh orang Arab pejalan kaki. Mungkin dulu ya belum ada kendaraan. Jadi mereka itu lewatnya lewat sini jalannya. Dan kemungkinan Rasulullah SAW juga dari kota Mekah jalan menuju ke kota Taif itu lewat sini. Nah, di sini ada apa ini? Mungkin ini adalah penampungan air yang di tembok. Coba kita turun dulu. Nah, soalnya ini ada pembuangan air nih. Dan di sini ada bangunan tua, tempat peristirahatan orang zaman dulu ketika mau naik ke atas gunung ini. Jadi mungkin beristirahat dulu di sini, di bangunan ini. Halo Mas Kurdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Kurdi? Alhamdulillah sehat Kang. Jadi luar biasa perjuangan YouTuber itu. Untuk mendapat tilas ya. Ya, untuk mendapat tilas dan memberikan informasi dan juga edukasi kepada pemirsa. Sebetulnya kita tidak seberapa dibanding perjuangan Rasulullah ya. Dan orang-orang terdahulu yang jelas sering melewati tempat ini. Ke atas ke bawah di sini kan. Di sini juga ada Kang Alman. Sehat Kang? Di sini juga ada kecamatan. Kecamatan, kenapa kecamatan di sana? Kacamata dan Jadi saya bersama Kang Alman dan juga Mas Kurdi rencananya pengen naik ke atas gunung ini nih. Nekat. Gak tahu kesampaian atau enggak nih. Pokoknya kita coba saja ya. Iya. Mudah-mudahan kesampaian. Ayo sok, lanjutin ke atas. Sekarang Iya. udah sholat belum? Udah. Udah ya. Iya. Nah, tadi saya bersama Kang Aman dan juga Mas Kurdi sholat zuhur di sini nih. Karena sekarang pas kebetulan waktu zuhur. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 13.25. ini jam mahal ya. Jam mahal. Jam mahal. Sombong ini ya. Jam mahal. Jam 13 lewat 30. Berarti jam setengah 2 ya. Di sini juga ada Saya nggak selimut ngerti, nih. kadang kita kan bercanda tadi yang ya. Iya. Itu ada orang yang nanggepin serius itu. Kang Alman tadi itu. Heran saya. Anggapin gimana? Yang jam mahal. Ada aja nanggepin serius itu. Iya, penonton mungkin. Penonton. Untuk saya datang ke tempat ini baru pertama kali ya. Pertama kali. Aduh, apa ini? Ini ada apa sih? Seng ya? The first. Seng. Tuh, Kang Aman mulai gegerem ya. Aduh, saya udah duduk gini kok malas jalan ya. Ayo kita lanjutkan yuk. Ayo sok duluan lah. Saya duluan ya. Iya. Jadi kita ceritanya mau terpisah ini. Iya. Siapa yang lebih duluan nyampe ke bukit itu? Berarti lebih banyak. Untuk aman perbekalan kita cuman bawa air minum ya. setengah botol ini nih. Nih segini lagi. Ini 1 kali cegluk nih kalau Kang Alman.
Saya duluan ya Kang ya. Enggak. Mudah-mudahan saya kesampaian sampai naik ke puncaknya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Jadi inilah tangga yang akan kita lewati. Aduh, mohon maaf ini suaranya udah ngos-ngosan banget. Di sini banyak sekali nih burung-burung kecil. Tuh. Pada berterbangan. Nah, ini tangganya ya. Jadi tangga ini tangga yang sangat bersejarah. Ketika pada zaman dahulu itu penduduk Mekah ataupun penduduk Taif sering melalui tangga ini. Mungkin kalau di Cina itu ada tangga Cina ya, atau tembok Cina. Tangga Cina, Tembok Cina ya. Ya. Tapi di sini ada tangga Arab. Kalau tembok ratapan itu di mana tembok ratapan? Tembok apa itu? Tembok ratapan. Tembok ratapan. Oh, di Palestina itu tembok apa itu, Kang? Tembok Palestina. Bukan. Ini berarti banyak banget ya. Saya udah mulai seloyongan nih, padahal baru sampai sini. Itu bisa kita lihat ya, di sana ada jalan raya tuh. Ini jalan menuju ke kota Mekah. Di zoom dong. Zoom dulu ya. Udah nggak bisa ini ngezoomnya Kang. Oke, saya akan lanjutkan perjalanannya. Nggak tahu ada apa saja nih di perjalanan. Yang kita temui di sini ada batu besar. Ini juga sepertinya tempat persinggahan. Kalau misalnya capek, ini beristirahat di sini. Oh, ini apa ya? Tar. Ini kira-kira buah apa? Saya juga masih belum tahu nih. Karena buahnya sangat berduri ya. Tuh. Buah apa kira-kira ini? Kalau yang masih mentah ini kayak semangka nih. Tapi penuh dengan duri. Saya juga masih belum tahu ini tanaman apa. Silahkan komen saja yang tahu. Aduh. Ini kepala saya lumayan pening ini. Nah, kita lihat. Di sini juga saya menemukan ada batu yang berbentuk goa. Sepertinya ini juga tempat peristirahatan orang yang kecapean. Kira-kira ada apa ya dalamnya? Assalamualaikum. Dan batu ini diganjal pakai kayu besar. Takutnya ada anjing galak doang di sini. Jangan masuk. Ngeri juga lihatnya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan saya sampai untuk menuju ke puncaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan kemungkinan jalan ini kalau misalnya hujan pastinya penuh dengan air ya, karena seperti selokan ini sampai ke bawah. Sekali lagi mohon maaf nih untuk teman-teman yang sekarang menonton, mendengar suara saya, napas saya sudah ngos-ngosan karena di sini low oksigen ya, kita susah untuk mengatur napas. Saya jalan kaki dari bawah dan sekarang baru sampai sini. Ini belum pertengahan ya. Dan waktunya ini siang hari dengan terik matahari yang sangat panas. Saya membayangkan waktu perjuangan Rasulullah SAW waktu mau hijrah dari kota Mekah ke kota Taif, melewati jalan ini. Dan dulu itu nggak ada kendaraan ya. Saya juga di sini bersama teman-teman. Perjalanan dari Mekah menuju ke kota Taif itu padahal naik kendaraan ya, naik mobil. Dan melalui jalur ini itu lumayan puyeng ya, karena jalannya itu berbelat-belit untuk melalui gunung ini. Tapi bagaimana Rasulullah SAW waktu dulu mungkin jalan kaki ya ke sini, atau mungkin menunggangi unta. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yathrib ya, pernah hijrah juga ke kota Taif dengan harapan untuk
menyebarkan agama Islam, untuk berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Penduduk Taif tidak menerima Rasulullah. Bahkan di sana, di kota Taif itu, Rasulullah sampai dilempari pakai batu ya. Ya Allah. Oh iya, di sini saya mendengar suara air ya. Sepertinya di sini nih. Nggak tahu ini sungai atau apa. Kedengarannya jelas banget nih. Oh iya bener. Di sini ada air ya. Ada sungai. Tapi saya tidak bisa ngezoom ya karena memakai kamera GoPro. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Dan di sepanjang perjalanan ini banyak sekali pepohonan seperti ini. Ini pohon yang berduri, yang nggak tahu pohon apa ini. Nggak tahu namanya, atau mungkin pohon zakum atau pohon apa. Tapi kalau misalnya pohon zakum itu, yang saya dengar buahnya itu menyerupai tengkorak ya. Dan pohon zakum itu adalah makanan para penduduk neraka. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, baru sampai sini udah ngos-ngosan ini. Apakah saya kuat naik ke atas atau enggak nih kira-kira? Wah, ini ada batu apa ya ini? Ini batu sempur ini kayaknya. Bagus banget ini kalau dijadikan batu akik. Kalau yang ngerti sama batu ini pastinya bisa dijadikan batu akik ini. Tapi saya penasaran ya kalau nggak melanjutkan naik sampai atas. Sepertinya Kang Aman dan juga Mas Kurdi tidak melanjutkan perjalanan ya. Nggak tahu mereka istirahat di mana. Dan kalau saya sendirian kesini nggak berani juga. Takutnya bukan takut apa-apa, takut pingsan di perjalanan ini. Karena panas terik matahari, tidak ada orang satupun. Sepertinya saya nyerah ya, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Saya mau turun lagi ke bawah. Coba kalau misalnya dilanjutkan perjalanan, ini berapa kilo lagi kira-kira? Masih sangat jauh ya. Saya nyerah, mau turun lagi. Tapi sepertinya kalau misalnya pagi hari nanjaknya nggak ada sinar matahari seperti ini, mungkin kuat ya. Baru nyampe sini aja udah ngos-ngosan. Nah itu kelihatan ya jalan raya dari sini. Ini jalan mobil untuk menuju ke kota Mekah. Karena ini susah banget ya untuk mengatur napas. Nanti kita sambung lagi videonya di sana, di bawah. Nah sekarang saya turun lagi ke bawah karena nggak mampu ya teman-teman. Dan jalan ini kira-kira lebarnya ini, nah dari sini ke sini sekitar lebarnya itu 3 meter lah. Itu Kang Alman dan juga Mas Kurdi sudah tidak terlihat ya dari sini. Mungkin sudah turun ke bawah. Nah di sepanjang perjalanan itu banyak batu besar yang seperti ini. Ya pastinya mungkin tempat ini dijadikan tempat beristirahatan ya oleh orang zaman dulu waktu mau naik atau mau turun dari kota Mekah menuju ke kota Taif, atau dari kota Taif menuju ke kota Mekah. Dan di sepanjang perjalanan disediakan tempat untuk duduk ya yang seperti ini. Ini seperti kayu, tapi bukan kayu ini. Ini tembok ya. Dan tempat duduk ini mungkin waktu zaman dulu tidak ada ya. Sepertinya ini dibuatnya baru. Asli ini pala udah puyeng banget karena kepanasan terik matahari, ditambah lagi nanjak. Dan sekarang jalan turunan seperti ini, aduh puyeng banget. Itu sekarang Kang Alman dan juga Mas Kurdi baru terlihat ya. Ternyata berteduh di sini. Mana hilang gitu? Kenapa? Ceritanya hilang. Bukan hilang, saya lihat ke belakang. Ternyata nggak ngikutin. Enggak, ini saya juga mengerti. Kang Aman dan juga Mas Kurdi nggak bakal melanjutkan perjalanan ini karena
Ini masih jauh banget dan juga panas ya. Terik matahari. Sekarang kan sekitar jam 2 ya. Duaan ya. Dan awalnya kita nekat mau nanjak ke atas sana. Nih, Dan kita inilah bikin, hasilnya. nanti kita lanjut adventure-nya mungkin besok ya, subuh kalau bisa itu. Subuh Mana, ya. Kang? Cuacanya udah mulai panas Kang ya. Luar biasa ini. Luar biasa cuacanya nih. Nah ini ada bekas bangunan ini sepertinya untuk atau mungkin rumah zaman dulu atau bagaimana? Oh penampungan air. Buat kaum Abu Jahal. Penampungan air buat kaum Abu Jahal. Coba lihat. Oh iya penampungan air tuh. Jadi kita gagal ya untuk nanjak ke atas ya. Gagal. Mohon maaf Ya kepada Allah. pemirsa semuanya. Kita tidak bisa terus karena yang pertama panas, yang kedua capek nih. Nah Mas Kurdi, Lah, gimana Kang? hewan peliharaan ini ya, Abu Jahal. Abu Jahal tuh. Iya. Kan itu ada komentar kemarin kumbang itu, Oh kumbang. Oh, ya, itu ini. ada nyanyiannya. Iya kumbang-kumbang di batu. Kan? Ada nyanyiannya. Gimana itu. nyanyiannya? Kumbang, kumbang di taman. Tapi ini bukan taman kayaknya. Di tangga. Aduh, mending nih ada angin nih. Nah Mas Kurdi mungkin bisa dijelaskan dulu ya sejarahnya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Jadi gini Kang. Pastinya mungkin jalan sini ya. Iya, jadi ketika Nabi Muhammad itu kehilangan 2 orang tersayangnya, sampai waktu itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Betul. Ya bayangkan coba Kang Irlan, istrinya meninggal misalnya, terus paman kesayangannya meninggal. Taruh dulu set, bayangin dulu. Gimana? Udah Udah bayang? kebayang? Bayang nggak? Nangis kalau Kang Anu udah. Sedih ya? Iya. Ya jadi sedih. Jadi Rasulullah itu hijrah Kang Iya. ke Taif. Taif. Ya tentunya lewat jalan ini Kang. Iya. Seret. Coba kita bayangkan jalannya ini kalau Kang Irlan sampai berapa persen tadi? Sampai 25%? Mungkin 20%. 20% itu kita Iya. setengah hari nih Kang. Iya. Apa kabarnya kalau 100% kita berapa hari itu, berapa jam? Mungkin kita berangkat pagi, nyampainya mungkin malam. Nah itu dia pelajaran yang bisa kita ambil. Dan setelah sampai di Taif, bukan malah disambut baik, disambut dengan ya tolak al-badru lah kata Iya. orang Madinah itu, dengan welcome, bukan, Oh, hujan. Iya. tapi disambut dengan penganiayaan, Persekusi. dengan apa, Persekusi. persekusi ya sampai mengancam keselamatan Rasulullah. Betul. Bahkan Rasulullah Bahkan sampai berdarah kan dilempari ya. pelipisnya kan. Dilempari pakai batu ya. Ya, pakai batu, subhanallah. Rasulullah tidak dendam, Rasulullah tidak membalas walaupun itu ditawari oleh malaikat, apakah mau dilempari gunung orang-orang Taif ini semua, tapi Rasulullah tidak. Ya. Rasulullah mendoakan semoga orang-orang Taif ini mendapat hidayah. Hidayah. Nah, itu mungkin sekilas kan, karena kalau dijelaskan panjang Ya, ini panjang secara- sekali ini. Ya, secara detail mungkin nggak bakal selesai sekarang ya. Iya, Mungkin sore selesainya. bisa bersambung. Ya, jadi kesimpulannya dari Kang Alan bagaimana nih? Kesimpulannya, hidup itu harus banyak bersyukur. Bisa saya bayangkan Rasulullah di saat beliau bersedih tetap selalu ingin mensiarkan Islam ke Taif walaupun tidak diterima dengan manusiawi. Ya, pada intinya kita sekarang sebagai orang zaman modern sekarang ya, kita itu harus bersyukur dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena dulu zaman Rasulullah itu mau sholat aja kita susah guys Iya. ya, selalu dipersekusi sama al-kafirun. Kafirun. Sekarang kita tinggal melanjutkan ya. Ya segitu aja dulu untuk video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya biar teman-teman umat Islam khususnya di seluruh dunia tahu bahwa seperti inilah kondisi jalan yang sudah dilewati sama Rasulullah di saat mau hijrah ke Taif. Saya Alman Mulyana undur diri. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mas Kurdi
Jadi intinya kami di sini tadinya nekat mau naik ke atas puncaknya, akhirnya inilah yang terjadi. Ya, jadi judulnya ini nekat. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Mohon maaf ya udah ngos-ngosan, udah lemas juga. Kami semua di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.